A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Seorang guru pernah berkata bahwasanya arti dari Alhamdulillahirabbil alamin itu adalah segala pujian, segala kebaikan, dan apapun yang terkait dengannya itu mutlak milik Allah. Sampai beliau bilang begini, kalau ada orang yang menikmati pujian manusia, itu dia sedang mengkorupsi haknya Allah. Kok pakai kata-kata korupsi? Lagi ngetren soalnya. Apa? Iya. Dan tidak ada malu-malunya. Karena yang lain naik, harga sembako naik, harga minyak goreng naik. Yang turun cuma satu, harga diri. Betul nggak? Jadi dia sedang mengkorupsi haknya Allah. Karena lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Pagi hari ini saya mau ngomong 3 poin saja. Karena tadi udah bilang Ustaz Rizwan, jangan siapkan sarapan, saya bilang. Saya udah makan, saya bilang. Takutnya Ustaz Rizwan kan katanya Masjid Asy-Syifa ini kan masjid makan-makan. Saking semangatnya disiapkan nasi uduk kan. Kalau saya sih safar. Ayah bunda abang kakak ini yang Masya Allah tabarakallah. 3 kata kunci tadi. Pertama, ada kata-kata as-sakinah. Yang kedua, tadi ada kata-kata kolbun. Nah, yang ketiga ini saya simpan dulu. Ada 3 poin pagi hari ini. Pertama, as-sakinah. Jadi materinya dapat dari mana? Dari pembukaannya Ustaz Rizwan, Shahibul Bait. Karena bagi saya tidak ada yang kebetulan dan semua itu adalah ayatun min ayatillah. Dan saya tidak pernah nyiapkan materi gitu. Nanti kayaknya saya mau ngomong apa gitu, tidak ada. Pokoknya duduk, tengok. Kadang-kadang nengok muka orang yang di depan saya udah dapat konten dah saya. Jadi wajahmu adalah kontenku. Apa? Nah, as-sakinah. Ma makna sakinah? Dalam surat yang tadi dibaca oleh Ustaz Rizwan itu, Ustaz ingatkan surat apa, ayat berapa Ustaz? Itu surat Al-Fath. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Ini ayatnya menurut saya antik, surat 48 ayat 4. Jadi gampang ingatnya, 4, 8, 4. 4, 8, 4. Salam sama Ustaz Rizwan dari Bang Raffi. Ayaman lagi di Masjid Asy-Syifa IKPM Lampung. Betul. Ini tinggal multazamnya yang belum ada. Nanti kita yang bikinkan Mas Refki ya. Atau ambil dari Mekah bawa sini. Kenapa masjid-masjid yang bergerak bersama itu dikasih nama KMI, Keluarga Masjid Internasional sekarang? Karena anggotanya dari Jepang, ada yang juga dari beberapa negara tetangga. Jadi Keluarga Masjid Internasional ini disebut keluarga karena memang kita harus kolaborasi. Waktunya kita bersanding, bukan bertanding. Saatnya kita bersinergi, bukan berkompetisi. Hari ini mengumpulkan buaya, tanda kutip, itu hal yang sudah amat sangat biasa sekali. Sudah amat sangat biasa sekali. Yang perlu kumpul ini pawang buaya. Paham maksud saya? Ustadz harus duduk sama ustadz. Penggerak dakwah harus ngumpul. Nggak harus bikin tablik akbar, ngopi-ngopi, main pingpong, tajamu. Itu yang kita perlu duduk bareng. Karena WhatsApp nggak punya emosi. Yuk kumpul. Itu tulisannya kan? Yuk kumpul. Nah, itu intonasinya udah beda. Jadi WhatsApp nggak punya emosi.
Ketika duduk bareng, oh beliau lulusan 2005, oh beliau lulusan 99, duduk bareng, kita makan sama-sama. Karena logika tanpa logistik, anarkis. Jadi Ustadz Rizwan harus banyak-banyak tajamu di sini, kumpul bareng dengan sesama penggerak dakwah yang mau. Yang apa? Karena yang tidak mau banyak. Nah, makanya 3 poin yang akan saya sampaikan. 1, as-sakinah. Apa yang pertama? As-sakinah ini artinya tuh kalau diterjemahkan yang mudah itu ketenangan. Saya ketemu sama orang yang tidak percaya Tuhan. Dia juga cari ketenangan. Akhirnya pergi ke gunung. Meditasi. Dapat. Tapi ketenangan yang palsu. Ibarat kalau kita orang Indonesia makan roti, kenyang enggak? Langsung ya jawab. Kalau saya tuh berharap tuh jawabannya basa-basi dulu, kenyang gitu. Tapi nanti lapar lagi. Bisa dipahami kira-kira analoginya. Indonesia, orang kita, kalau belum kena nasi, belum makan. Jadi kalau dia bilang roti, pempek, apalagi setekwan, bakso, belum makan dia bilang. Itu nyemil. Tapi begitu kena nasi uduk, walaupun lauknya mohon maaf cuma sambal ikan teri, dia bilang udah makan belum? Sudah. Makanya dulu 2000 kenceng-kencengnya sih saya 2020-an ya. Bikin 3M. Masjid, makan. Itu Masya Allah tuh. Kena apa? Kena serang. Sampai ada WhatsApp itu bilang Ustadz Lukman itu Ustadz yang menyesatkan umat. Dengan program masjid makan-makannya. Karena umat jadi dangkal akidahnya. Wah, mantap dah. Umat itu jadi dangkal akidahnya karena ke masjid bukan karena Allah Subhanahu wa taala tapi karena makan. Gimana cara saya jawab? Iya, Bapak benar, saya salah, saya minta maaf. Tidak lama, tidak ada lagi berita itu karena bapaknya sudah ikut makan di masjid. Tidak usah dilawan. Kalau kata anak TikTok sekarang, elu salah orang. Apa? Elu salah orang. Karena saya tidak akan ngelawan. Dan bukan tipe saya berdebat gitu. Apapun itu. Fikih kah apa. Pasti saya akan bilang kau benar, aku salah, aku minta maaf. Apa yang jadi prinsip dasar saya? Allah pesan lewat baginda Rasulullah. Ya, seseorang yang benar dan memilih untuk tidak berdebat. Itu dapat hadiah rumah di pinggiran surga. Bagi saya, lebih baik di pinggir surga daripada tengah-tengah neraka. Setuju nggak kira-kira? Ada yang mau masuk tengah-tengah neraka? Kalau saya sih tidak mau. Udah lama soleh dikit, seuprit, dosa banyak. Masuk neraka premium. La haula wala quwwata illa billah. Tidak mau saya. Kan, kalaupun kau benar, kata Rasulullah. Kan yang ngomong bukan saya, Rasulullah yang ngomong. Walaupun kau benar, tapi kau menghindari perdebatan. Ya kan? Maka kau dapat yang namanya pinggiran surga. Oh, asik lah. Sip enggak? Masuk surga enggak pakai capek-capek, Pak. Enggak usah klarifikasi, capek klarifikasi itu. Karena yang membencimu tidak akan pernah percaya, demi Allah, tidak akan pernah percaya. Tapi yang mencintaimu enggak membutuhkannya. Selama istri support, keluarga dekat support, orang tua kita support, ya udah jalan lurus, jalan terus, pejam mata udah. Antum berdiri aja kayak patung, salah loh. Apa gak antum bergerak? Yuk ikut saya. Orang kalau sudah tidak suka, jangankan kita kentut, kita senyum aja, salah di mata dia. Maka cara menghadapinya, terkentutlah sambil senyum. Nah, gitu. Oke? Coba saya tanya Bapak, dari ujung sini sampai ujung sini. Betul nggak yang saya sampaikan? Orang kalau udah nggak suka sama kita,
Salah terus kan Pak? Bapak pakai kopiah hitam salah, pakai kopiah putih salah. Belum haji kok pakai kopiah putih. Emang kopiah putih simbol haji? Emang haji enggak boleh pakai kopiah hitam? Pak, enggak mau boleh. Pak Haji, iya. Oh kan? Betul. Terus kalau yang umroh dipanggil Pak Umroh gitu? Enggak gitu juga konsepnya. Ada yang Pak Haji, enggak mau noleh. Pak, enggak boleh. Pak Haji, enggak noleh. Pak Kiai, enggak noleh juga. Haji Furoda, iya. Oh, Haji Furoda. Baru mau noleh. Mahal Ustaz, 500 juta. Masa cuma haji aja? HF dong, Haji Furoda. Nanti ada HP juga, Haji Plus. Padahal Umar bin Khattab itu haji juga. Abdurrahman bin Auf itu haji juga. Tapi tidak ada tulisan Haji Abdurrahman bin Auf, itu tidak pernah dengar. Pernah dengar Pak? Haji Umar bin Khattab? Bapak percaya tidak kalau dia itu sudah haji? Ada tidak tulisan hajinya? Saya tidak tahu di negeri mana wajib nulis haji itu. Negeri mana ya? Negara apa tuh? Oh, Konoha ya. Wah, mulai mancing-mancing ini. Antum mau saya keluarkan kontennya semuanya? Banyak loh kontennya tuh. Kalau negeri Konoha tuh. Ya Allah. Sejak kapan? Udah ya, kita balik lagi ke materi dasar, yaitu as-sakinah. Jadi, as-sakinah itu, ketenangan itu ada yang ori, yang asli, ada ketenangan palsu. Ketenangan palsu itu apa? Obat penenang. Senang-senang. Party-party, katanya. Dia akan kumpul dengan, inilah, brother gua apa? Kau lagi banyak duit, mereka jilat semua. Nanti kalau kau mau tahu siapa sahabatmu, bangkrut, nyungsep, jatuh, baru ketemu tuh mana yang brother lu itu baru ketemu. Betul nggak? Oh dia mah bos gua ge, nah, gitu kan ya. Bos gua ge. Kapan jadi bos? Mereka hanya memanggil antum bos, ya kan? Karena antum diposisikan sebagai es krim. Maksudnya? Iya, pandai Ustaz, Masya Allah. Kita tuh hanya dijilat aja sama mereka. Ketika lagi punya duit, kau kawan. Dulu pepatahnya di Gontor masih ingat enggak Ustaz? Ini ada guru saya di belakang. Ya kan? Kalau guru kan mantau murid kan. Kalau ada salah-salah nanti ada. Nakdu tadris Ustaz. Anak rasa kayak Amalatul Tadris rasanya nih. Itu kayak musyrik di pojok-pojok gitu loh. Padahal khoto akhto al-mudarris fil alhan misalnya gitu kan. Anak kayak lagi Amalatul Tadris rasanya. Kayak praktek amaliat tadris perdana tuh. Ya, Kri masih ingat ya? Kan Amalatul Tadris ketika salah tuh kan langsung misalnya ngapus pakai tangan gitu. Naket kan. Apa? Iya. Intakil hunang tuh. Coba dulu nih. Masya Allah. Jadi in qalla mali falakhilun yusahibuni. Kalau sedikit harta saya, tidak ada satu orang pun yang mau menemankan saya. Wa in zada mali fakullun nasi konsuli. Oh, kalau udah dapat paket Lukmanul Hakim Pontianak, saya yang lama tidak ketemu tiba-tiba manggil Sul. Loh, kok mendadak konsul? Berarti ini ada berita bahagia di ADM, langsung datang. Oh, na'am sohi, mujud ismi hunaka, ada nama saya di ADM. Walaupun kita tahu kan, sebesar apapun paketnya, umurnya 1 hari. Betul gak? Ada yang pernah dapat paket dulu? Sebesar apapun paketnya, mau 1 kardus kecil, 1 kardus besar, pokoknya 1 hari. Ya salam. Jadi kalau udah ada yang manggil sul, tiba-tiba tuh, tidak ada hujan, tidak ada angin, itu pasti paket. Jadi pantas kalau ibu-ibu sekarang, bukanlah, makhluk lah namanya makhluk. Ada suara yang lebih dia rindukan daripada suara suaminya. Yaitu suara paket. Tanya aja sama beliauan. Tak boleh sebut nama ya. Iya. Masya Allah tuh. Nah, ketenangan yang asli itu hanya datang dari Allah. Karena dia sifatnya anzala yunzilu atau diturunkan. Dan ketenangan yang asli itu datangnya mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata kunci yang kedua yang saya mau sampaikan adalah kulub. Kolbun, kolbani, kulubun. Ma makna kulub? Jamak dari kolbun. Kolbun, kata kemarin saya ketemu beberapa dokter
doktor, dan beberapa asatid yang pernah saya temui, katanya kolbun itu, walaupun ini debatable ya, saya tidak ngajak berdebat, tapi beliau mengatakan kolbun itu kalau bentuk fisiknya katanya jantung. Kol, tempat memacu, memompa darah itu. Walaupun ada pendapat yang lain mengatakan bukan jantung. Tapi oke lah, kita sebut saja kolbun. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, "Idza soluhal jasadu kulluh, idza fasadatil jasadu kulluh, ala wahiyal qalb." Jadi apa kata kunci yang kedua? Qalbun garis miring kulubun. Abang kakak ayah bunda yang baik, as-sakinah yang asli itu diturunkan Allah ke dalam hati, bukan diturunkan ke otak. Makanya biasanya orang simbolnya tuh gini. Alhamdulillah, plong rasanya. Jarang saya nengok orang tuh, alhamdulillah, plong rasanya. Nggak, bukan lututnya dipegang. Atau dia pegang telinga gitu. Aduh, plong banget telinga saya. Nggak. Apalagi pegang hidung. Aduh, kenapa Pak? Plong banget. Nggak, jarang. Itu kalau pilek iya dia bilang plong. Biasanya simbol plong itu dia pegang dada. Maka dada ini abang kakak ayah bunda jadi simbol pride. Mohon maaf ya, kalau kemaluan itu simbol produktivitas dan melanjutkan keturunan. Nafsu yang diharamkan Allah lewat zina, tapi dihalalkan Allah lewat jalur pernikahan. Walaupun perbuatannya sama persis. Berzina dengan menikah itu perbuatannya sama, bercocok tanam kan? Ada yang antum tanam di situ. Tapi yang satu haram, yang satu halal. Bedakannya adalah akad. Lalu perut, ini simbol makan. Nafsu biologis. Karena energinya masuknya lewat situ, makanan. Nah, mohon maaf, yang nomor sini dengan sini, itu binatang juga sama. Betul enggak? Ada makan binatang? Ada, makannya berdiri kan. Jadi kalau ada orang makan berdiri namanya? Tak berani antum ngelanjutinnya. Antum takut sekali, udah tertindas, takut lagi. Ya kan? Lanjut ya. Nah, ada yang namanya nafsu pride. Di sini dia. Makanya orang biasa tepuk dada. Bu, hebat banget ibu. Anaknya hafiz Quran 2 juz, 3 juz, 4 juz. Oh iya dong. Siapa dulu? Mamanya. Giliran lagi pamer-pamer gitu, tiba-tiba nih lewat Nabi Ibrahim. Permisi kata Nabi Ibrahim, anak saya Nabi semua. Kena mental gak tuh? Iya. Jadi kalau soluhal jasadu kulluh. Nah, maka di kata-kata as-sakinah Allah turunkan itu ke dalam qalb. Ketenangan itu turunnya ke hati. Nah, hati yang seperti apa? Nah, ini dia yang kita perlu kata kunci yang ketiga. Hati yang qalbun salim. Masya Allah. Enak ngomong sama Ustadz nih. Cepat balik saya. Yauma la yanfa'ul malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata kunci yang ketiga adalah qalbun salim. Surat ke ayat 88 89. Yauma la yanfa'ul malu. Tolong bantu carikan, lupa saya nama surat. Ar-Ra'du atau Yauma la yanfa'ul malu wala banun. Tapi qalbun salim ini masih koma ya Bang Kakak ya. Kata kuncinya belum yang ini, bukan yang ini. Ini ada kata-kata bridging. Kata kuncinya nanti ini yang kita mau kejar. Ini yang jadi goal setting kita dan ini jadi cita-cita kita. Asy-Syu'ara tuh 26. Ya kan? 268889. Asy-Syu'ara. Yauma la yanfa'ul malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan lihat, kita balik sebentar ya Bunda. Apa sih artinya qalbun salim? Hati yang
Selamat. Nama lainnya, Ustaz? Sehat. Nama lainnya lagi? Hati yang suci, bersih. Boleh enggak saya bilang hati yang bebas dengki? Boleh? Hati yang bebas dari dendam. Hati yang bebas dari kebencian. Boleh? Nah, tadi saya sebut multazam. Kenapa masjid-masjid yang kita ajak untuk bergerak sama-sama, walaupun beda-beda namanya. Tadi antum Baitus Salam, antum Masjid An-Nur. Apa tadi nama daerahnya? Gunter, gunung terbang. Gunung terang. Gunung terbang. Jabal Nur ya. Oh, Jabal Nur, Gunter, gunung terang. Keren ya. Masya Allah. Jadi dikasih nama keluarga masjid itu, Ustadz, tujuannya adalah saya pengen nyampaikan message kepada orang, kendaraan kita boleh beda, tapi kiblat kita sama. Selama kita menghadap ke kiblat yang sama, kau keluarga aku gitu lah kira-kira. Makanya saya tidak penting mau namanya Munzalan ke, Asyifa ke, apalagi Masjid Jabal Nur ke, Masjid Jabal Magnet ke, terserah antum lah mau kasih nama apa aja. Ketika disebut masjid, nah tadi ada pengusaha komputer katanya, ini Ustaz, analoginya. Saya tuh sering pakai ini Ustaz. Jadi karena antum orang komputer kan, manusia, abang kakak, itu seperti prosesor. Dia nggak bisa nempel ke meja jati. Sepintar-pintarnya prosesor, ya kan, itu nempelnya harus di motherboard. Nah, masjid itu ibarat motherboard dan manusia itu seperti prosesor. Dia harus nempel ke tempat yang tepat. Baru jadi itu barang. Yang pintar aja, kalau nempelnya ke tempat selain motherboard, pasti error. Demi Allah error. Apa gitu kayak saya tahu diri Ustaz. Beda sama Ustaz tadi ya. Beliau mumtaz, kamlot. Saya makbul, lulus gontornya. Dikabulkan aja, yang penting makbul gitu aja. Itu pun mungkin karena kiai itu kasihan nengok saya. Ini kasihan dari Pontianak jauh-jauh, kata dia, lah makbul aja lah. Dan saya tidak basa-basi. Antum lihat syahadah saya itu makbul, memang lulus gontor tahun 2003 itu makbul. Makanya sampai sekarang saya tidak berani nyebut diri alumni. Ustaz alumni tahun berapa? Enggak, saya bilang saya masih santri, saya bilang. Santri tahun 2003. Kenapa saya tidak nyebut diri saya alumni? Karena saya belum selesai belajarnya. Dan saya berharap saya masih diakui sebagai santri gontor dan masih terus belajar dari gontor sampai akhir hayat. Gitu kira-kira kurang lebih. Jadi saya tidak pernah, tengok video-video saya, tidak pernah saya nyebut saya adalah alumni gontor. Saya sebut diri saya santri gontor. Masih pakai kopiah? Masih. Ciri khas kan? Botak ini karena kemarin bersembunyi di lemari ya. Tajamu. Ustaz kok botak terus? Saya bilang, emang saya ngambil spirit Baitullah gitu. Jadi rambutnya tidak bisa panjang. Asal tumbuh sedikit saya botak lagi. Karena dulu di gontor tuh kalau dibotak tuh tidak boleh olahraga, ya kan? Tidak boleh main-main. Harus tauqi jidar. Ada yang pernah kena? Ya, tauqi jidar tuh apa? Kayak tanda tangan. Kalau sekarang tuh fingerprint gitu lah. Tapi itu namanya jidat print. Apa? Jidat print, Ustaz. Karena harus ini kan. Lukman, aina anta? Kan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu kena absen sama Ustaz pengasuhan. Ada yang pernah kena enggak di sini? Ya kan mantap itu tauqi jidar itu. Boleh nanti dibuat lagi Ustaz Rizwan. Yang kira-kira antum lihat lucu-lucu dan menggemaskan tuh ente tauqi jidar mana? Gitu. Sekarang tauqi jidar itu saya bikin digitalnya namanya CHS, catatan harian santri. Itu yang sekarang dipakai di paskas-paskas itu inspirasi awalnya dari tauqi jidar. Wah, ini bongkar semua rahasia nih. Nah, lanjut dah nih. Masih ada waktu antum? Nah, apa yang mau kita kejar Ustaz? Tadi saya bilang, saya makbul, Ustaz. Tahu diri saya. Lulus gontor makbul. Tidak punya ilmu kan? Tidak banyak. Caranya gimana? Nempel ke tempat terbaik. Namanya masjid. Supaya as-sakinahnya datang as-sakinah yang asli. Bukan tenang-tenangan atau nenang-nenangkan diri. Bukan. Tapi yang Allah turunkan adalah ketenangan yang asli. Dan Allah menyebutkan ketenangan itu hanya turun fi qulubil mu'minin. Antum harus garis bawahi itu. Hanya bisa turun kepada hati orang yang beriman. Levelnya ada 5. Catat ya. Yang paling rendah terpaksa. Apa yang paling rendah?
Pak, kenapa sholat? Terpaksa. Kenapa Pak puasa? Ya nanti tidak enak sama tetangga. Apa kata orang, nanti masa ada tua-tua nggak puasa. Jadi dia puasa karena terpaksa. Level nomor 4 dari Kiai Hasan ya. Bukan dari saya hanya menyampaikan ulang. Yang nomor 4, ikut-ikutan. Pak, kenapa bawa pergi umroh? Kayaknya bagus pergi umroh ini. Lagi tren kayaknya. Nah, ikut aja dia. Nggak tahu deh hikmahnya apa, pokoknya ikut-ikutan aja. Pak, kok pakai sarung? Bagus kayaknya pakai sarung nih katanya. Pak, kok Bapak ke masjid? Orang-orang udah tua-tua pada ke masjid semua. Saya tidak enak di rumah sendiri gitu. Masa main burung aja? Burung ya, burung. Tahu kan burung merpati maksudnya, burung. Bukan burung yang itu ya. Nah, 3. Percaya. Pak, kok ikut ke situ? Saya percaya. Tapi percayanya 2. Percaya yang positif, percaya yang negatif. Ada juga orang percaya gosip, percaya fitnah, percaya gibah. Percaya. Levelnya percaya. 2. Yakin. Kak, kok kakak mau nikah sama Ustadz Rizwan? Yakin. Dia laki-laki asli kayaknya. Kan dia tidak punya penghasilan. Berhenti jadi tukang bakso. Mana Ustadz Rizwan? Oh, ada. Berhenti jadi tukang bakso. Apakah tukang bakso hina? Enggak, mulia karena zakatnya banyak. Tapi ada skala prioritas, mau pilih. Saya yakin lah. Saya berkali-kali ngomong sama Ustadz Rizwan. Antum sebelum resign, saya bilang, silaturahim dulu sama guru yang bawa antum di bisnis bakso. Jangan sampai antum keluar dengan cara yang tidak benar. Harus baik, harus dengan akhlak yang baik. Jangan sampai antum pindah dari satu kebaikan kepada kebaikan lain, tapi caranya tidak ahsan. Tanya sama istri sudah mantap. Benar ya, benar, bismillah, check out. Ngurus masjid. Masya Allah, tabarakallah. Tadi malam saya dapat informasi. Insya Allah akhir bulan ini dapat hadiah. Berangkat umroh sekeluarga. Alhamdulillah. Tidak masuk akal, tapi masuk rekening. Mana yang lebih baik? Setuju tidak? Bukan dari kota amal masjid. Orang kalau tidak paham, dikira Ustadz Rizwan ngambil kota amal masjid. Ente jelaskan berbusa-busa pun tetap tidak percaya. Oh, Nabi Muhammad udah ngomong kayak gitu ya, masih ada Abu Jahal. Tinggal pilih aja kitanya, ada 4 Abu kan. Ada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan. Nah itu tidak masuk tuh. Saya nyebutkan nama aja tidak ridho saya. Jangan sampai mulut saya pernah nyebut nama dia seumur hidup saya gitu. Najis mugolazoh apa? Di atasnya lagi tuh tidak saya lanjutkan lah. Saya tidak mau nyebut namanya. Bagus saya nyebut yang lain ya. Misalnya saya nyebut sapi, kambing, kerbau itu masih ridho saya. Daripada nyebut itu, tidak mau saya nyebut. Sekeluarga dapat hadiah ke Baitullah. Ya, Allah kalau mau ngasih kan bahasa Qur'annya apa? Fa'alul lima yurid. Allah kalau mau ngasih suka-suka dia. Kalau bahasa Eropanya sak kersaneng Gusti, apa? Oh, itu bahasa Eropa. Jadi tidak masuk akal Wan, saya bilang, tapi masuk rekening. Nah, ketika ente nanti Wan betul-betul sampai ke Baitullah, bawa istri, bawa anak kan dapat juga. Oke, hari ini ente. Itu abang kakak. Begitu Ustadz Rizwan sampai ke tanah suci Mekah, Madinah, bukan tanah abang, melihat Ka'bah asli dan bisa merasakan umroh ke Baitullah dengan cara-cara Allah di waktu terbaik, dengan cara-cara terbaik dan seterusnya. Disitulah muncul level nomor 1 namanya iman. Bukan cuma yakin Ustaz. Nah maka antum-antum ini usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Yang hari ini ngurus masjid, ngurus dakwah, tidak cukup Ustaz cuma sampai level percaya atau yakin. Sini Ustaz, mohon maaf ya kalau saya bahasa saya dengan kawan-kawan di Munzalan tuh tidak usah dipakai otaknya. Kami ada freezer di Munzalan Ustaz untuk nyimpan otak. Terus kalau tidak pakai otak, pakai iman, pakai hati. Baru bisa ngurus dakwahnya. Karena kalau antum masih pakai otak, stres. Rumusnya adalah tetap tidur nyenyak dan tetap makan enak. Coba diulang. Antum tidak bisa pakai otak. Capek. Karena antum pakai jas, salah. Antum pakai baju Lampung, salah. Antum pakai sarung, salah. Antum miskin, lebih salah lagi. Antum kaya, dicurigai. Punya istri jelek, jadi omongan. Punya istri cantik, diincar orang. Salah terus. Punya anak 1, salah. Punya anak banyak, salah juga. Nggak punya anak, salah juga.
Nggak nikah, lebih salah lagi. Itu saya harus cek itu normal atau enggak. Bapak-bapak ya pengen buka slot baru, enten. Cuma enggak berani ya mereka nih. Ya hanu fakot, ya kalau bahasa Gontor itu. Kalamuhu fakot. Wajud mar'am selada disodorkan dah takut. Cemen. Dah, apa tadi? Tetap tidur enak. Tetap tidur nyenyak, tetap makan, jalan lurus, jalan terus. Itu istiqomah namanya. Maka saya bilang, berkumpullah sesama yang mau. Di situ kita perlu kumpul tajam. Tidak perlu ramai Ustaz, 5-10 orang. Tapi gerak. Karena yang omon-omon aja gitu loh. Apa? Omon-omon. Ini ngomongin apa nih? Enggak, omon-omon aja. Konsep aja. Allah bilang, ini penutup ya. Allah bilang dalam Quran, huwal alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ustaz, demi Allah. Coba cek Qurannya. 67 ayat 2. Antum cek ayatnya. 67 Al-Muluk ayat 2. Ini prinsip kami dulu. Ini kakak kelas saya kan senior kan sama di Kismul Ilam. Ini tagline kami dulu di Kismul Ilam. Namanya dulu DIC, Darussalam Information Center. Anda dulu Kismul Ilam, Ustaz. CID itu bid'ah ya, sesudah kami dulu. Itu ndak izin, itu golat itu aula itu. Ya kan? Mereka tuh hubus syuhrah, pengen beda, jadi dirubah namanya jadi CID. Yang benar tuh DIC. Ya, tolong balikkan kepada ini. Gitu. Nanti takutnya kena hadis kulu bid'atin dolalah ya kan. Tapi ya udahlah. Ya Ustaz kan zaman kita DIC kan. Zaman kami dulu DIC, Darussalam Information Center. Itu udah pas namanya. Tapi karena ndak pengen kan al-muhim akhor. Apa? Prinsipnya gitu. Akhirnya dirubah dari DIC jadi CID. Hubus syuhrah biasa. Anak saya mau anak ketak kepalanya. Itu nama udah turun-temurun sejak dahulu kala kan Ustaz. Udah lama banget tuh dari alumni-alumni tahun 70-an baru namanya sudah Darussalam Information Center. Udah bagus nama. Tapi karena ada Akdok Jadid ini. Ya Hanu Mahir gitu kan. Dirubah sama dia. Al-Muhim akhor gitulah kira-kira. Makanya ya gitulah. Dah ya, ini jangan dianggap serius ya, jangan dianggap bercanda ya. Jangan dianggap bercanda. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Allah tidak bilang ahsanu qaula. Dan Allah juga tidak bilang ahsanu ilma. Tidak penting ilmumu. Tidak penting juga ucapanmu. Karena banyak yang pandai omon-omon, pandai yang nyimpan. File di otaknya pintar, cerdas. Tapi Allah bilang ahsanu amala. Makanya action. Saya bilang Rizwan, start small, start easy. Hamam mojud Ustaz. Tapi misbahnya tidak ada. Maafi muskilah. Kan ada misbah dari HP kita. Masjid makan-makan. Bisanya 2 porsi. Bisanya teh panas. Teh hangat. Kopi. Tidak semuanya mungkin bisa nyajikan langsung makan. Beberapa masjid teman-teman kita Ustaz, nyajikannya dari kacang rebus, singkong rebus. Kan low budget saya bilang, high impact. Tidak bisa bikin lapangan voli. Main pingpong. Pingpong itu hanya wasilah saja. Untuk orang kumpul, main lama-lama, pinjamkan sarung, sholat. Pasang wifi, anak-anak duduk di sekitar masjid. Mungkin awal-awal buka wifi dulu. Begitu azan, matikan wifi-nya. Ajak masuk ke dalam. Nanti yang sholatnya rapi, kasih es krim. Namanya anak-anak, kan perlu reward. Bapak-bapak juga kalau mau dikasih reward, boleh kita kasih ya. Pak, kalau bapak sholatnya bagus, kami kasih es krim gitu. Mau enggak, Pak? Bilang aja mau Ustaz Rizwan. Kita Ustaz beberapa masjid, Ustaz, nyetok lemari es krim, Ustaz. Memang standby. Showcase. Apa tuh namanya yang, apa mas, yang besar untuk freezer. Allahu Akbar, kok susah benar. Nah, freezer itu standby di masjid. Jadi kalau ada yang kepanasan, kita langsung masuk ke dalam situ. Kan ada tuh jamaah yang suka kepanasan kan? Kita beli kulkas, dia panas dingin, ya kan? Kita beli mobil, dia masuk dalam mobil ambulan, ya kan? Kita naik pangkat, dia naik juga tensi darahnya yang naik. Nah, kan orang-orang kayak gitu, begitu dia kepanasan, langsung masuk kan? Freezer, 2 hari gitu kita simpan situ. Dingin insya Allah gitu. Dah, kata kunci terakhir, penutup nih, karena antum mungkin ada yang mau kerja kan? Saya juga mau pulang rapat ya. Tahu rapat? Ayo bunda? Merapatkan 2 kelopak mata ini. Yang kita butuhkan supaya punya qalbun salim ini adalah asyifa. Panjang lebar saya ngomong kemana-mana. Passwordnya adalah nama masjid ini.
Ma makna asyifa? Kesembuhan. Ayah bunda, kalau sakit gigi, kita pasti pengen cepat-cepat ke dokter. Karena sakitnya terasa. Tapi kalau sakit jiwa, sakit hati, itu tidak terasa. Orang tidak pernah merasa dirinya sedang sakit. Makanya Allah bilang, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dia tidak sadar sedang hasad. Huwa doi zamanan 5 tahun huwa lebih masyhur daripada ana. Kitun jidan huwa. Sakit jiwa kau. Oplak. Gitu aja ngomongnya kan. Dia tuh cuma alumni 2003 kan. Kenapa dia lebih masyhur? Ana lebih mumtaz daripada dia. Sakit jiwa. Jelas? Saya ketemu sama adik-adik kelas, nengok mereka lebih sukses, bisnisnya lebih maju. Saya ketemu sama adik-adik punya usaha. Saya tidak kenal. Saya pernah ngajar mereka kelas 1. Ustaz, ketemu di Baitullah, ternyata punya kerajaan bisnis ayam geprek di Malaysia. Banyak cabangnya. Masya Allah, saya bilang, bangga sekali saya rasanya. Nah itu kan cara kita mendidik hati kita supaya tidak hasad. Siapa yang paling mudah diserang hasad? Orang yang merasa punya kelebihan. Betul tidak? Maka pantunnya ikut saya. Makan kepiting di Pulau Karimunting. Ikut saya, tidak perlu cakap saya. Saya dari lahir udah cakap. Tidak perlu cakap, saya tidak perlu cakap. Suruh ikut saya. Nah inilah nih lain yang disuruh, lain yang dikerjakan ini. Agak sakit juga kayaknya. Memang betul antum datang ke Asyifa ini. Memang perlu berobat antum ini. Ya ikut saya. Makan kepiting di Pulau Karimunting. We are nothing, Allah is everything. Sip? We are nothing, bos. Apa we are nothing tuh? Bukan kita tuh tidak ada apa-apa. Tidak ada sama sekali. Mindahkan jerawat dari kanan ke kiri tidak bisa. Tidak bisa. Mana orang pintar? Mana? Katanya dokter. Pindahkanlah jerawat dari kiri ke kanan. Tak bisa. You are nothing. We are nothing. Tak ada sama sekali. Kenapa di baju-baju paskas itu saya tulis we are nothing, Allah is everything. Untuk mengingatkan kita. La haula wa la quwata illa billah. Saya punya sahabat Ustaz, doktor Ustaz, S3, cum laude. Allah uji Ustaz. Kena kanker otak, hilang semua. Kalau komputer tuh Ustaz kayak di defragment. Jangankan istrinya Ustaz, diri sendiri dia lupa. Siapa saya. Perlu waktu pemulihan bertahun-tahun Ustaz untuk dia kembalikan memori-memorinya. Padahal orang puji-puji dia karena kecerdasannya. Doktor S3. We are nothing. Allah is everything. Kenapa kita perlu kumpul? Maka tadi ada 3 kata kunci. As-sakinah, ketenangan. Yang masuk ke dalam kolbun namanya hati. Kolbun ini perlu disembuhkan. Perlu asyifa. Kenapa Ustaz Rizwan harus nyikat WC Ustaz? Itu untuk syifa'ul qulub. Saya sampai sekarang masih belajar mengangkat buang sampah. Nyusun sendal. Nyapu. Semampu sebisa saya. Nyusun sendal sendiri. Saya bilang sama Ustaz sama kawan-kawan, gimana antum mau merapikan saf umat, saf sendal antum aja antum tidak bisa susun. Kalau di Munzalan Ustaz, sendal yang masih ngadap ke masjid itu aib bagi kami. Setiap orang berlomba-lomba untuk nyusun sendalnya masing-masing dan bila perlu tangan ini dipakai untuk nyusun sendal orang. Hal basic Ustaz. Susun sendal, hadapkan keluar. Ada yang miring kita rapikan. Hal basic banget. Jadi nyusun sendal itu bukan aib. Itu cara kita untuk syifa'ul qalb. Cara kita untuk menyembuhkan hati. Karena hati yang kotor tidak akan bisa menerima kebenaran. Hati yang hasad dengki tidak bisa menerima ilmu. Hati yang dengki tidak suka nengok orang lebih maju. Aku pakai motor butut, kau tak mau ikut. Aku pakai Alphard, kau bilang makan duit umat. Itu kan Alphard Mas Refki, bukan Alphard saya. Kan saya cuma numpang aja. Orang tahu kok saya tidak punya mobil. Tapi udah saya jelaskan pun, saya kontraktor Ustaz, sampai hari ini. Ya, kontrak rumah maksudnya. 10 juta setahun. Udah sering saya ceritakan. Orang masih tidak percaya. Kontrak Anda Ustaz, alhamdulillah. Nempel dengan masjid. Dan saya bayar sendiri, tidak dibayarkan sama Baitul Mal. Tidak mau, saya tanya sama Baitul Mal. Biar jadi uswah, biar jadi contoh. Biar tidak merasa memiliki. Istri alhamdulillah suka, mau tinggal di rumah kontrakan. Tak ada juga. Apakah masih kena omongkan? Masih Ustaz. Jadi antum jangan berharap dunia ini akan damai-damai saja. Ya, sip. Jadi orang yang egonya tidak bisa turun itu sakit jiwa. Kalau antum malu bilang kontrak, bilang aja sewa apa? Sewa gitu aja.
Karena ada orang tuh pengusaha tuh bilang, Ustaz ini ruko kami, ruko Bapak? Enggak Ustaz, kami masih sewa. Oh, kalau sewa ngomongnya agak tinggi. Kalau kontrak, malu. Padahal kan kontrak dengan sewa sama. Jadi kalau antum malu bilang kontrak, bilang aja sewa. Dah, menangkap burung puyuh di Bukit Selasih. Nah, enggak perlu cakep tadi, ikut saya. Ayo, menangkap burung puyuh di Bukit Selasih. Nah, thank you dan terima kasih. Barakallahu fikum, berkah selalu. Doakan saya Bang Aka, doakan istri saya, doakan keluarga-keluarga saya, doakan mama saya, ibu saya, doakan kami semuanya. Habis ini kita baru tajamu ya. Sariswan tadi mana? Pecel sama itu? Dawet boleh dikeluarkan ya. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingat 3 kata kunci pagi hari ini. 1, as-sakinah, apa? Yang kedua, qalbun. Yang ketiga, syifa'un. As-sakinah, qalbun, syifa. 3 kata kunci. Antum bawa balik ini jadi oleh-oleh 3 kata kunci: ketenangan hati dan kesembuhan atau ya kesehatan lahir dan batin. Jazakumullah ahsanal jaza. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih banyak Bang Aka. Jazakumullah ahsanal jaza. Kita ketemu lagi insyaallah besok di tempat dan waktu yang lebih baik insyaallah. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.